Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu ya, tanggal 2 Oktober 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke time frame di daily. Oke, di time frame daily kemarin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya, kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open, terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Muncul candle bullish ya. Candle bullish ini memakan atau close di atas candle bearish di hari Senin ya. Artinya berhasil melakukan break ya, melakukan break di candle daily-nya. Kemarin candle daily-nya itu high-nya di 2673.17, kemudian open di 2633.27, close di 2663.28 ya. Itu untuk daily-nya kemarin. Oke, sebelumnya saya ucapkan congrats ya, selamat buat teman-teman yang ikut analisa video analisa kemarin ya di hari Senin. Di hari Selasa kemarin saya bikin video pagi. Saya ada posisi buy ya. Cuman yang posisi sell-nya yang tanpa konfirmasi saya kena stop loss ya. Jadi teman-teman ada yang taking profit dan stop loss ya, karena ada yang komen yang dikontenin kok yang profit semua, kok nggak pernah ada lossnya. Yo, sering lossnya. Trading tuh pasti nggak mungkin nggak ada lossnya ya, cuman pasti saya infoin kalau setup saya kena stop loss sekian, tapi taking profit 130 140, kemudian stop loss 50 pips atau 60 pips ya, itu masih ada tabungan risk to reward ya. Jadi nggak masalah gitu loh ya. Terima kasih ya para hater sudah memberikan saya semangat untuk tetap memberi analisa konten di channel saya ini ya. Oke, nggak usah khawatir, pasti akan saya jawab semua. Oke, ini setup saya ya. Saya bikin di hari Jumat, kemudian entry, lalu floating nginep ya, over week ya, nginep di hari Senin, kemudian hari Selasanya taking profit ya, dan saya dapat 248 pips ya, 2 di Traders Family. Oke, thank you. Saya jawab semua. Oke, kemudian di daily-nya kita coba turunkan time frame di 4 jam ya. Apa yang terjadi di 4 jam? Nah, kemarin di 4 jam ternyata demand 4 jam ini atau di H4 ini berhasil memberikan impact atau memberikan semacam rejection atau tolakan atau bounce terhadap di H1. Jadi kalau kita lihat di H4 ini kan kemarin saya sempat hampir kena hampir miss ya di sini. Di sini ini ada inducement kecil. Mungkin teman-teman yang nggak teliti itu akan tergocek atau kena tipu, karena saya sendiri pun hampir miss di sini ya. Ya, sekali lagi namanya analisa itu metodenya sama ya, standar bakunya seperti itu, tergantung bagaimana kita menggunakan materi itu, menggunakan metode itu, tergantung diri kita sendiri, termasuk melihat candle itu kan dengan mata telanjang ya, bukan dengan indikator. Jadi itu wajar kalau kita mungkin ada yang terlewat ya. Jadi setelah ini menjadi break of structure di H4 ya, di H4 itu menjadi boss, kemudian di H4 di sini menjadi inducement ya, atau pullback yang diambil. Oke, artinya high yang di atas ini menjadi valid ya. Ini akan menjadi buy side liquidity atau all time high yang baru ini, kemungkinan ini menjadi week high-nya bisa ditembus ya. Jadi kemarin kita berangkat dari harga H4, dapat harga bottom di sini kan demand-nya, ini demand H4. Oke. Demand H4 berhasil memberikan rejection sejauh
420 pips ya. Nah, 420 pips. Semalam itu ada news memberikan, tapi ya inilah lagi-lagi anomali ya terjadi ya. Indeks dolarnya naik, goldnya juga ikut naik ya. Ini tak enggak tidak terlepas dari isu global ya, isu global terutama mengenai kondisi geopolitik di Timur Tengah sana ya, di Lebanon, Palestina, Yaman, dan tentunya agresi militer Israel ya. Ini eskalasinya semakin meningkat, jadi secara teknikal kita juga ngikutin, H4-nya juga memang masih bullish. Jadi yang kita akan lakukan adalah kita akan mencari buy lagi ya. Kita akan mencari buy lagi. Kenapa? Karena di H1, coba kita cek di H1. Di H1 kemarin itu kita kena stop loss ya, yang agresif entry. Sebenarnya kita juga sudah wanti-wanti kita harus cari konfirmasi entry ya. Ya tapi saya sudah hitung stop lossnya berapa ya, kena stop loss ya nggak masalah gitu. Jadi kalau teman-teman yang ikut di sini kemarin buy-nya dapat taking profit, sell-nya dapat ini ya, stop loss ya, nggak masalah. Jadi di H1 kemarin kita sudah tandain sebagai di sini sebagai break of structure ya, kita urutin. Kemudian di sini menjadi change of character, oke. Kemudian di sini menjadi break of structure ya, ini bos di H1. Kemudian bos ini di break fix, ini menjadi change of character. Jadi change of character bos, kemudian di break menjadi change of character. Nah ini karena apa? High time frame di H4 nya itu berangkat dari level demand di sini. Jadi H4 melawan H1 ya otomatis akan menjadi lebih kuat di H4 nya ya. Kemarin tapi memang saya kasih opsi ada dua skenario ya. Dua skenario artinya yang pertama itu meneruskan bearish momentumnya di H1, atau justru di H4 nya ini akan membuat harga ini lebih naik lebih tinggi lagi ya, atau bullish ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk skenario yang terjadi adalah H1 nya menjadi real choke, kemudian di H4 nya melanjutkan kenaikannya. Saat ini harganya masih konsolidasi ya. Harga masih konsolidasi, ini berada di dalam zona insight bar-nya di H1 ya, di jam 20 atau jam 8 malam ini impulsif. Jadi nanti tergantung harga ini dia akan kemana. Break atas berarti dia akan menyapu harga di all time high ini di 2685.51, ini menjadi all time high-nya atau menjadi week high-nya, atau bahkan justru akan turun. Tapi di sini kita akan cari melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kita akan cari buy ya. Kalau misalkan cari sell-nya ya ini ya cukup berisiko, tapi ya retracement ya, nyopet ya, nyolong dikit-dikit boleh, tapi saya sih nyari buy-nya aja. Kalau udah seperti ini change of character, jadi H1-nya bullish, H4-nya juga ikut sudah bullish ya. Jadi H4-nya lebih strong, kemudian H1-nya ngikutin bias dari H4 ya. Daily-nya juga tadi udah break ya, di daily-nya udah ada momentum buy juga, momentum kenaikan. Jadi kemungkinan saya prefer ini akan menjadi pattern apakah triangle atau bullish pennant ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Break dulu baru kita lihat nanti akan seperti apa ya kenaikannya. Jadi untuk sasaran yang realistis itu mencari atau mengambil harga buy side liquidity-nya atau di high-nya di 2685. Ya bukan tidak mungkin ini akan mencapai $2.700 per troy ounce ya untuk kenaikannya ya. Tapi kita coba lihat dulu di H1 ada pullback nggak? Belum ada ya, ini masih belum ada pullback sama sekali. Ini juga inside bar, ini outside bar, ini outside bar juga. Pullback ini di sini ya, ini menjadi liquidity engineering ya, bukan menjadi inducement. Kalau inducement harusnya ada di atas, bisa aja kalau di sini nggak ada pullback. Jadi kita akan cari zona buy-nya itu nanti di sini ya. Kalau dia turun, dia akan di sini. Di harga 2631 tapi saya nggak yakin sih harga akan retrace ke situ. Kemungkinan harga akan rally ya. Ini base, kemudian dia bikin rally. Ya apapun yang teman-teman lakukan, seyogyanya didasari oleh analisa yang benar-benar matang, terutama mengenai
resiko ya, berapa stop lossnya kita harus tahu, harus sadar berapa lot yang akan kita pergunakan. Seandainya kena stop loss pun ya tidak membuat margin kita, equity kita itu selesai gitu ya. Jadi masih ada peluru untuk recovery. Oke, kita coba cek di indeks dolar dulu deh ya. Di indeks dolar seperti apa? Indeks dolar sebentar, di indeks dolar. Oke, di indeks dolarnya apa yang terjadi? Oke, di indeks dolar nampaknya harga ini mampu ya memberikan momentum kenaikan yang cukup signifikan. Ini adalah harga yang paling dasarnya ya, atau harga yang paling terkoreksi paling dalam, paling rendah sejak Desember 2023. Dan di sini nampak ada chart pattern falling wedge yang break ya. Jadi ini ada momentum kenaikannya untuk indeks dolar. Jadi sepertinya belakangan akan terjadi anomali ya, atau mungkin jadi keterpengaruhan dari indeks dolar ke gold ini untuk hari-hari ini bisa dikesampingkan terlebih dahulu, karena ini indeks dolarnya naik, goldnya juga ikutan naik. Jadi ada anomali ya. Jadi tidak secara langsung berkaitan ya. Itu tadi ya, geopolitik fundamentalnya lebih strong ya. Terbukti di pair lawannya dari indeks dolar, Euro USD, GBP USD, mereka turun semua ya. Cuman pair XAU USD yang naik ya. Memang ini agak ajaib nih gold. Oke, kita coba cek di news ya. Hari ini ada apa? Oke, kita sudah ada di news. Nah, di hari ini hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 jam 7.15 malam ya. Itu ada high impact IDP non-farm employment change ya. Di sini data dari Forex Factory menunjukkan bahwa previousnya itu di angka 99.000, kemudian forecast atau prediksi ke depan atau ramalan Mbah Dukun ke depan itu di 124.000 ya. Manakala actualnya ini sama atau lebih besar dari forecast, ini pasti akan menunjukkan indeks dolar akan mengalami kenaikan atau good for USD atau good for currency ya. Ya, alhamdulillah setelah saya kemarin dikatain dukun, kemudian saya dikatain trader pemula buka kelas. Kemarin saya dikatain apa konten yang hanya profitnya saja. Ya alhamdulillah, berarti diperhatikan ya channel saya ini. Terima kasih ya buat teman-teman baik yang mensupport, baik yang mencaci maki, saya terima dengan senang hati. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like apabila teman-teman menyukai video ini, lalu komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini apabila bermanfaat. Oke. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi plan hari ini kita akan cari buy, baik itu buy-nya menggunakan chart pattern ini bull flag atau bull pennant ya. Ini ketika break kita bisa entry, atau mencari trace kita entry di area bawah sini ya. Jadi sudah ada area yang kita tandain ya. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat atau profit yang banyak ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat yang menonton video ini sampai selesai. Oke. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi. Kemudian untuk mentorship, private maupun kelas juga masih ada. Silahkan cek link di deskripsi ya. Untuk channel gratisnya silahkan, linknya juga sudah ada di deskripsi. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.